Nah, jadi sekarang kita ada di video ketiga navigasi darat. Terakhir kita belajar materi tentang legenda peta ya. Jadi semua yang ada di legenda peta telah dijelaskan sampai ke deklinasi ini terakhir. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya adalah sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini bagian dari yang ada di gambar peta. Jadi nanti akan dijelaskan apa saja yang ada di dalam gambar peta. Yang pertama adalah sistem koordinat. Sistem koordinat itu sebenarnya fungsinya untuk menunjukkan lokasi dari suatu objek atau posisi suatu objek. Jadi misalkan kita ingin tahu lokasi kita di suatu daerah atau di suatu titik, nah maka itu harus ditunjukkan dengan koordinatnya berapa. Posisi suatu objek merupakan titik ya. Jadi objek itu harus bentuknya titik hasil perpotongan antara dua garis kayak gitu. Yang horizontal, secara horizontal maupun secara vertikal ya. Terus pada peta topografi, sistem koordinat digambarkan berupa grid atau kotak-kotak. Grid itu petak-petak ya, nanti petak-petak seperti ini. Nah, kayak gitu. Yang memiliki angka-angka yang berfungsi menunjukkan posisi. Nanti di gamping sampingnya itu ada angka-angka dan itu menunjukkan posisinya. Peta topografi memiliki dua sistem koordinat. Yang pertama adalah geografis, yang kedua adalah Universal Transverse Mercator atau biasa disebutnya UTM kayak gitu. Nah, ini penjabaran masing-masing ya perbedaannya. Yang kalau yang koordinat geografis itu besarannya ditunjukkan oleh sudut ya. Untuk menunjukkan lokasi dia menunjukkannya sudut. Nah, kenapa pakai sudut nanti digambarkan ya. Ya, satuannya di sini ada derajat, menit dan detik. Lalu kalau yang UTM dia pakai satuannya besaran panjang, satuannya adalah meter. Untuk penulisannya ini seperti ini. AA, BB, CC ya. Untuk yang geografis maksudnya adalah misalkan nanti angkanya 99 derajat, 88 menit dan 99 detik gitu ya. Yang petik 2 ini adalah detik, petik 1 adalah menit, derajat ya derajat bulat gitu ya. Kalau yang meter ya dia satuannya meter. Jadi ini kan AA, BB, CC meter, artinya di situ ada 7 digit ya, 7 digit. 7 digit itu berarti jutaan, 1 juta lah ya, 7 digit 1 juta. Jadi misalkan nanti panjang koordinat UTM itu 1.798.349 meter ya, dari titik 0 di perhitungannya. Terus untuk warna grid yang dipakai adalah biru muda ya. Kalau jadi warna kotak-kotaknya itu biru muda. Kalau yang UTM itu warnanya hitam dan cuman adanya di samping ya, dia nggak digambar kotak-kotak warna hitamnya nggak ada, yang ada kotak-kotak warna biru aja, yang geografis aja yang di tengah-tengah itu nanti ada gambarnya. Oke, next. Terus nah ini koordinat geografis dan koordinat UTM. Pertama dijelaskan dulu, di sini koordinat geografis dibentuk dengan cara membagi bumi ya, membagi bumi dalam bentuk bola. Ini dalam bentuk bola, ini bola-bola yang ini ke dalam 360 derajat ya. Jadi satu bola ini dibagi 360 derajat, dipotong nih kayak kita motong melon, 1 2 3 4 5 6 7 kayak gitu ya. Nah, itu dipotong seperti itu. Jadi nanti kita mendapatkan 360 potong bumi gitu ya. 360. Nah, setiap derajat ini ya akan dibagi menjadi 60 menit. Dan nanti 60 menitnya itu akan dibagi lagi 60 detik. Nah, jadi 60 pot. Kita udah punya yang 360 potong, terus nanti dipotong lagi. Terus yang 60 menit itu dibagi lagi 60 detik. Nah, jadi kan si potongannya sangat kecil sekali ya. Sedetil itulah koordinat geografis seperti itu. Nah, oke, terus di sini koordinat UTM. Selanjutnya yang koordinat UTM ya. Nah, koordinat UTM itu
kalau yang koordinat geografis kan tadi bentuknya bumi itu bulat ya, seperti yang kita tahu bumi itu bentuknya bulat dan langsung dibagi menjadi 360 bagian, dibagi 60 dibagi 60. Kalau yang UTM itu si buminya itu dibentuk, bentuknya tuh nggak langsung dari bola, tapi dia diubah dulu, diinterpretasikan atau digambar ulang menjadi sebuah bidang datar kayak gini. Nah, jadi buminya digepengin dulu jadi bidang datar, baru dia dibagi kotak-kotak kecil. Nih, dibagi kotak-kotak kecil, itu dibagi lagi kayak gitu. Nah, sampai kita dapat pembagian seperti gambar ini gitu ya. Dengan panjang satuannya meter dari titik ke nolnya gitu. Misalkan ini titik nolnya nih. Ya. Nih 1 5 5 5 10 juta, 15 juta, 20 juta, terus ke sini sampai 60 juta kayak gitu. Oke. Nah, nanti kita tahu Indonesia tuh ada di sini nih. Nah, pasti dia ada di sekitar 0 ya, 0 sekian sampai ini ke bawah nambah, ke atas nambah ya, titik nolnya tuh di situ. Sama di sini berarti ya, titik nolnya. Oke. Nah, ini harus dipahami juga konsep tentang pembagian daerah garis bujur dan garis lintang. Jadi kan kalau garis bujur tuh ini ya, meninggi ya. Kalau garis lintang tuh melebar. Nah, batas garis meridian, batas garis pembagian daerah bujur itu adalah disebutnya garis meridian. Garis meridian tuh yang mana? Yang ini nih, yang warna hitam gambarnya. Nah, ini adalah pembatasan garis dari pembagian daerah garis bujur kayak gitu, dibatasi oleh garis meridian yang ini. Jadi yang sebelah sininya garis meridian adalah bujur timur gitu. Kalau yang sininya meridian adalah bujur barat kayak gitu. Jadi dibagi dan pembagian itu pas di garis meridiannya itu. Garis meridian itu fix ya, nggak berubah-berubah, dia selalu ada di sini nih, motongnya di sini. Kalau kalian lihat peta ini ada di benua Afrika nih yang di moncongnya sini, nah ini dia motongnya di daerah situ, itu garis meridian. Dan hitungan 0 derajatnya nanti ada dari sini. Nah ya, dia nambah terus ke atas, dari sini juga nambah terus ke atas, cuman beda kalau ini 0 timur, 0 sampai 180 timur, ini 0 sampai 180 barat kayak gitu. Nah, itu yang garis bujur, clear. Kalau ini garis lintang. Nah, dia garis lintang tuh melintang, melebar. Nah, pembatasan garis lintang adalah pembatasan daerah lintang adalah garisnya ekuator namanya, atau garis khatulistiwa. Nah, seperti itu. Dia pembagiannya melintang. Maka dari yang ada di sebelah utaranya itu adalah, di atasnya itu adalah lintang utara ya, sedangkan yang di bawahnya adalah lintang selatan ya, garis merah nih. Ini dikasih tahu di sini ada keterangan yang warna hijau. Kayak gitu. Nah, semuanya itu dibagi-bagi di sini per 15 derajat, 15 derajat. Nah, tapi kalau yang itu pembagiannya 1 derajat ya, sebenarnya kecil lagi garisnya, tapi nggak digambar semua nih, buat gambaran aja. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu Indonesia kan ada di pas di garis khatulistiwa, jadi dia nanti kebagiannya ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Dia punya daerah lintang utara dan punya daerah lintang selatan. Nah, ini garis bantu. Nah, sekarang kita udah masuk ke peta topografi. Peta topografi kan tampilannya seperti ini ya. Bagian yang menunjukkan koordinatnya itu adalah yang ini nih. Ini ada kayak penggaris. Nah, sebenarnya itu memang penggaris gitu, cuman satuannya bukan sentimeter, satuannya punya masing-masing. Nah, kalau kita zoom nih sedikit. Nah, ini ya kelihatan ya, ada garis petak-petak nih. Nih, petak-petak nih garisnya nih. Nah, ini punyanya garis yang geografis tadi disebutin. Kalau yang UTM kan dia cuman di samping aja. Nah, ini yang UTM nih. Dia cuma di samping aja. Kalau yang geografis dia digambar sampai seluruh permukaan gambar peta tuh dia punya garis-garisnya, dan nanti pusatnya si sistem geografis itu ada di pojok kanan bawah di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nih. Ini koordinat patokannya yang UTM ya. Ini yang UTM juga.
Nah, nih tuh lihat yang geografis nih ya, kurang jelas nih, tapi nanti ada kok di gambar di samping dijelaskan. Nah, angka-angka ini itu menunjukkan nilai-nilai si koordinatnya gitu. Iya, sorry. Nah, jangan ke situ dulu. Nah, baik lagi sini. Nah, nanti kan di sini ini gambar ini ya, garis-garisnya kalau saya perjelas jadi kayak gini, ini persis gambarnya. Nah, jadi kita bisa fokus ke gambar yang ini ya sekarang. Pingin dikasih tahu di sini bahwa yang geografis itu semua angkanya biru. Semua angkanya biru nih, biru nih menunjukkan koordinat dari si geografis. Nah, ini koordinat di titik ini tuh koordinatnya segini. Nah, ya, yang geografis. Kalau yang UTM di titik ini nih. Nah, ini koordinatnya segini. Yang merah ini. Kayak gitu. Jadi misalkan, nah terus di sini juga perlu dikasih tahu bahwa kalau yang carvac item yang sebenarnya nggak ada, nah tapi di sini saya coba saya buat garis khayalnya gitu, garis bantunya itu kalau antara satu carvac atau satu kotak di koordinat UTM adalah 4 cm ya, dari garis ini ke garis ini, dari garis ini ke garis ini 4 kali 4 perseginya. Kalau yang geografis itu beda, dia nggak perseginya nggak 4 cm tapi 3,6 cm. Jadi dari antara garis biru ke biru itu 3,6 cm. Ya, yang sejajar. Kayak gitu. Terus dikasih tahu juga di sini kita bisa lihat bahwa angkanya di sini kan dibacanya 51 menit 00 detik. Nah, terus kita mau tahu derajatnya gimana, kan satuannya tadi dikasih tahu AA derajat, BB menit, CC detik. Nah, kalau derajatnya kita bisa lihat ke yang sini, yang patokannya di sini 06 tulisannya, berarti yang ini juga 06 kayak gitu. 06 derajat 51 menit 06 detik. Yang bawahnya juga sama 06 derajat ya, 06 derajat 51 menit 30 detik. Terus ke bawahnya lagi jadi 52 menit 00 detik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa si koordinat geografis itu makin bawah, si detiknya makin menambah. Di sini kan dari sini kan 00 detik sampai 30 detik. Sebenarnya di sini yang ini juga nambah lagi 30. Jadi sebenarnya tulisannya ada 60 detik. Cuman balik lagi ke 0 karena udah angka maksimumnya 60 ya. Jadi balik lagi ke 0 tapi nambah, jadi menitnya jadi nambah jadi 52 kayak gitu. Jarak dari biru ke biru sini adalah 30 detik tambah 30 detik lagi. Nah, berarti di sini tuh kita sebenarnya membagi ini sebagai dalam 30 bagian 1 menit. Nah, di sini kan berarti di sini jadinya 15 ya, 15 detik gitu kan. Kalau dibagi dua lagi ya sekitar 7 detik. Kalau di sini jadi 21 gitu ya, atau 22 detik kayak gitu, dibagi-bagi terus. Nah, kalau yang di sini berarti berapa? 45 ya, 45 detik. Kenapa 45? Karena dari sininya ke sini 15, dari sininya ke sini 30 ya, 30 tambah 15 jadinya 45. Jadi 51 menit 45 detik. Kalau si titiknya itu ada di sini gitu. Nah, sama yang ini juga yang mana nih? Nah, kalau yang ini dari kiri ke kanan ya, kalau yang melintang. Tapi sebenarnya adalah kalau di sini kan pembacaannya kita melintang ya. Tapi ini menunjukkan si koordinat yang membujur gitu. Misalkan garis ini berapa? Garis ini berapa sih? Ya 36. Garis yang ini berapa? 36, 30. Yang ini berapa? 37 gitu kan, naik. Semakin kanan semakin naik. Nah, itu kalau yang geografis seperti itu. Terus kalau yang UTM bagaimana? Nah, ini sama yang UTM, cuman dia satuannya nggak derajat menit detik tapi meter. Jadi di sini pada titik ini dia dikasih tahu nih, titik di sini adalah 07 09, berarti 790.110 meter gitu kan bacanya. Ya, yang ini meter timur. Nah, itu artinya kalau ke sini dia naik jadi 9240, depannya tetap 07 ya patokannya tadi.
masih tetap gitu, belum nambah. Kalau udah nanti 99 ya jadinya dia 08 baru, tapi sekarang belum kan, masih 9240, yang ini 07 9241 07 9242. Nah itu baru sampai ke yang 4 digit keempat, baru ya belum 3 digit terakhirnya belum disebutin gitu. Maka ini tuh sebenarnya masih 41 km. Ini 42 km, 41 km, 40 km. Jadi nanti dari jarak sini ke sini ya, atau gini dulu, jarak dari 40 ke 41 ini kan berarti 1 km ya. Udah dikasih tahu kan bahwa yang Carfax hitam jarak 4 cm ya kan, itu berarti jaraknya dengan peta skala banding 1:25.000, maka jarak 4 cm di peta sama dengan 1 km di yang aslinya ya, jarak sebenarnya. Nah terus ya berarti dari sini ke sini adalah jarak 1 km atau 1000 meter. Jadi kita bagi si ini ke dalam 1000 bagian. Nah kecil-kecil banget kan, maka dari itu kita bisa nemukan di sini, misalkan di sini adalah, kalau nanti kita ada benda di sini terus kita tarik garis ke sini kan, itu artinya dia bendanya ada di 07 gitu kan, 92 40 500 meter gitu kan, dia pas di tengah-tengahnya 500 meter. Seperti itu. Kalau di sini ya sekitar 700, kalau di sini makin dekat 900 gitu. Kalau di sini balik lagi ke 0, jadi dari 300, di sini 400, di sini 600, di sini 700, seperti itu seterusnya ke atas. Sama aja ya sebenarnya kayak ngukur pakai penggaris, cuman angkanya itu nggak sentimeter dan nggak milimeter, dia punya angkanya sendiri kayak gitu. Makanya ada alat namanya nanti protraktor atau romer yang si garis-garisnya tuh udah sesuai kayak gitu. Nah nanti kita lanjut untuk menjawab studi kasus ini, segitu dulu aja.